Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas program linear, yaitu materi matematika wajib kelas 11 semua jurusan. Jadi di program linear ini ada beberapa unsur yang penting, yaitu yang pertama adalah model matematika. Model matematika ini adalah batasan-batasan dari dalam bentuk pertidaksamaan. Contohnya misalnya X ditambah Y lebih dari 6 misalnya. Nah, biasanya dalam soal itu ada beberapa batasan. Terus yang kedua, fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu adalah dimana di situ kita dapat menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, jadi dari model matematika dan fungsi tujuan kita dapat menentukan nilai optimum atau minimum. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, contoh soal, nilai minimum dari fx, y sama dengan 10x ditambah 4y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 80, x tambah 4y lebih dari sama dengan 25, x lebih dari 0, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 adalah. Nah, jadi kita lihat di sini yang pertama itu bentuknya seperti ini, berarti ini adalah fungsi tujuan. Nah, ini fungsi tujuan di mana kita dapat menentukan fungsi optimum atau maksimum dan atau minimum. Nah, tapi yang di sini kan ditanya soalnya adalah nilai minimum, berarti yang kita cari nanti adalah nilai yang paling kecil. Dengan model matematika atau batasan-batasannya adalah 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 80, x ditambah 4y lebih dari sama dengan 25, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Maka untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita tulis dulu, ini modelnya, model matematika, dan ini fungsi tujuannya. Nah, jadi kita cari daerah penyelesaian. Nah, jadi harus kita gambar untuk pertidaksamaan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Di sini ada 4 persamaan, berarti harus kita cari yang 4 kali arsir. Nah, lalu kita gambar dulu. Ingat caranya kemarin, ketika x-nya 0, nah, ini saya tulis secara cepat saja, 0, ketika x-nya 0, maka 5 dikali 0 menjadi 0, maka sisa 2y sama dengan 80, berarti y sama dengan 80 dibagi 2, berarti 40. Nah, lalu ketika y-nya 0, nah, saya langsung cari cepat ya. Ketika y-nya 0, berarti 2 kali 0, 0. Berarti ini habis, kita tutup saja 2y. Maka 5x sama dengan 80. Berarti x sama dengan 80 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 16. Nah, oke, yang kedua, ketika x-nya 0, berarti kita tutup x-nya, maka 4y sama dengan 25, maka y sama dengan 25 per 4. 25 tidak bisa dibagi 4, berarti kita tulis aja 25 per 4. Lalu ketika y-nya 0, maka x-nya sama dengan 25, berarti x-nya 25. X lebih dari 0, ini langsung bisa
arsir Y lebih dari 0 juga langsung. Nah, lalu kita buat grafiknya, diagram kartesius. Untuk persamaan pertama di sini titiknya 0,40. 0,40 berarti x-nya 0, y-nya 40 berarti di sini. Terus persamaan titik kedua adalah 16,0 berarti x-nya 16, y-nya 0. Berarti kita anggap di sini saya buat skala 5 ya. Karena di sini cukup banyak, kalau satu-satu kan kepanjangan, karena di sini ada angka 40. Nah, kita hubungkan 16 dan titik 40. Nah, kita hubungkan 16 dan 40. Di sini pakai sama dengan, berarti garisnya garis tidak putus-putus. Sekarang kita tentukan arsirannya, apakah ke bawah atau ke atas. Nah, di sini 5x ditambah 2y kurang dari 80, ini persamaan dari ini tadi. Kita tes di sini ada titik 0,0, dia termasuk di bagian bawah. Nah, maka kita tes di sini x tes 0,0, maka 5 kali 0 0, 2 kali 0 juga 0, 0 ditambah 0 maka menjadi 0 lebih kecil atau sama dengan 80. Maka menghasilkan kalimat 0 kurang dari atau lebih kecil dari 80. Maka ini kalimatnya benar. Nah, maka daerah yang benar adalah daerah yang ada 0,0-nya. Kita arsir. Ya. Nah, sekarang kita cari untuk persamaan pertidaksamaan kedua. Di sini titiknya adalah 0,25/4, itu nilainya sekitar 6,25. Nah, 6,25 berarti titiknya adalah di ini, x-nya 0, y-nya 6,25, berarti x-nya 0, y-nya 6,25 di sini. Oke. Terus 25,0, 25,0, x-nya 25, y-nya 0. Sini. Oke, kita hubungkan dengan garis. Nah, ini adalah garis x ditambah y sama dengan 25. Sekarang kita tes. Di sini ada yang bagian bawah, ada yang bagian atas. Yang bagian bawah termasuk titik 0,0, berarti bisa kita tes 0,0. Kenapa saya ambil 0,0? Karena 0,0 itu paling mudah. Ketika dia dimasukkan ke pertidaksamaan, maka pasti menghasilkan 0. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian sudah lihai, ini tidak perlu ditulis lagi. Ketika di sini 0,0, maka ini pasti hasilnya 0 ditambah 0, pasti hasilnya 0 lebih dari 25. Nah, 0 lebih dari atau lebih besar dari 25, apakah kalimat itu benar? Nah, itu salah ya. Berarti 0 harusnya kan kurang dari 25. Berarti ini salah. Nah, maka daerah ini yang ada 0,0-nya ini adalah daerah salah. Berarti yang benar adalah sebaliknya, berarti daerah atas. Oke, kita arsir ke atas. Nah, sudah. Oke, terlihat yang kena 2 kali arsir adalah bagian sini. Sekarang ada lagi syarat yang ketiga, x lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0. Berarti ini kan x-nya positif. X lebih dari sama dengan 0 itu berarti x-nya dari 0 seterusnya yang ke positif ke sini. Nah, berarti untuk x yang negatif sebelah sini
dia tidak bukan penyelesaian, berarti langsung aja diarsir ke sini. Nah, sampai sini sudah terlihat yang 3 kali kena arsir adalah bagian sini. Oke, yang batas yang keempat adalah Y lebih besar sama dengan 0. Berarti ini Y, sumbu Y lebih besar dari 0, artinya dia positif. Berarti yang positif ke atas, yang di bawah ini negatif, tidak termasuk. Berarti arsirnya ke atas. Oke, kita arsir. Nah, sudah. Maka terlihat yang 4 kali arsir, yang 4 kali kena arsir adalah bagian sini. Nah, ke atas sini segitiga bentuknya. Di sini 2 kali arsir, di sini 1 kali, di sini 3 kali arsir. Nah, 1 2 3. Di sini juga 3 kali arsir. Di sini 2 kali ya. 1 2 3 kali di sini. Yang di sini 4 kali. Nah, yang satu merah, ini biru, hijau, dan hitam. 4 kali arsir. Maka inilah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, sekarang baru kita menentukan nilai minimum. Nilai minimum yang ditanya. Nah, maka kita ambil, caranya kita ambil titik-titik sudut dari daerah penyelesaian. Itu ada titiknya, di sini adalah yang di sini tadi 0,25/4. Sini titiknya 0,25/4 atau 6,25. Berarti kita ambil titiknya 0,25/4. Titik pertama, titik sudut dari daerah penyelesaian tadi ya. Yang kedua adalah 0,40 di atas. Nah, yang ketiga, nah yang ini adalah titik potong antara dua persamaan ini. Nah, maka ini harus kita cari berapa titiknya di sini. Nah, caranya adalah dengan kita buat persamaan ini 5x tambah 2y, kita buat sama dengan saja. Di sini x ditambah 4y sama dengan 25. Nah, ini kita eliminasi, kita cari nilai x dan y. Ini sudah ada pelajarannya di SMP atau di MTS. Eliminasi di sini kita samakan, misalnya di sini ada 2, di sini 4, lebih mudah kita samakan, berarti di sini dikali 2, di sini dikali 1, supaya ketika dikalikan dengan 2 ini menjadi 4, dan ini dikalikan dengan 1 tetap 4, berarti di sini sama 4, berarti nanti bisa dihilangkan atau dieliminasi. Maka ini dikali 2, 5 dikali 2 menjadi 10x, ditambah 2 kali 2 adalah 4y, 80 dikali 2 160. Maka ini dikali 1 tetap x, ditambah 4y sama dengan 25. Nah, tinggal kita kurangkan. 10 kurang x, 10 kurang 1 menjadi 9x. Ini 4 dikurang 4 habis. 160 dikurang 25 adalah 135. Maka x adalah 135 dibagi 9. Hasilnya 15. Oke, berarti nilai x-nya adalah 15. X-nya 15 di sini. Dari gambar juga sedikit kelihatan x-nya 15. Berarti y-nya berapa? Ini kita cari y-nya. Ketika x-nya 15, maka kita masukkan ke antara ini
maka terserah aja sebenarnya, kita ambil yang lebih sedikit angkanya. X ditambah 4Y sama dengan 25, X nya adalah 15, 15 ditambah 4Y sama dengan 25, 4Y sama dengan 25, 15 pindah ruas jadi kurang, 4Y sama dengan 10, Y sama dengan 10 per 4, berarti Y nya adalah 2,5 atau 10 per 4 boleh. Kita tuliskan di sini tadi, berarti di sini nilai X nya 15, Y nya 10 per 4, di sini berarti titiknya adalah 15, 10 per 4. Oke, maka titik ketiga adalah 15,10 per 4. Titik pertama 0,25 per 4, titik kedua adalah 0,40, titik ketiga adalah 15,10 per 4. Nah, jadi titik-titik daerah penyelesaian titik sudutnya. Jika bentuknya segi 4, maka ada 4 titik. Jika bentuknya segitiga, berarti ada 3 titik. Nah, yang ini yang kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan adalah X, Y sama dengan 10X ditambah 4Y. Nah, yang pertama kita masukkan ke dalam sini, maka menjadi F 0,25 per 4, maka menjadi 10 dikali X nya 0 tambah 4 dikali 25 per 4, maka hasilnya adalah 10 kali 0, 0, 4 kali 25 dibagi 4, maka hasilnya 25, atau 4 nya bisa dicoret. Nah, hasilnya 25, berarti ketika ini menghasilkan 25. Terus ketika titik kedua 0,40, 0,40 dimasukkan ke fungsi tujuan menjadi 10 dikali 0 ditambah 4 kali 40, maka hasilnya adalah 4 kali 40 160. Nah, karena 10 kali 0 sudah habis atau 0, 4 kali 40 160. Oke, yang ketiga titiknya adalah F 15 10 per 4. Masukkan ke dalam fungsi tujuan 10 dikali X nya 15 ditambah 4 dikali Y nya 10 per 4, 10 kali 15 150, 4 kali 10 bagi 4 10, berarti ini hasilnya 160. Nah, jadi hasilnya ada 25, ada 160, ada 160. Yang ditanya adalah nilai minimum. Minimum berarti yang paling sedikit, berarti nilai minimumnya adalah 25. Nah, seandainya yang ditanya adalah nilai maksimum, berarti nilai maksimumnya adalah 160. Jadi nilai minimum dari fx sama dengan fx, y 10x ditambah 4y yang memenuhi sistem pertidaksamaan ini adalah nilainya adalah 25. Oke. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.